kesempatan di bulan Ramadan kita menjaga imun kita dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman lokal, kan mudah didapat. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu, salah satu tokoh perempuan Kota Tangsel, Ibu Siti Nur Adjijah. Selamat malam Ibu Nur Adjijah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Justru tambah sehat kalau puasa. Apalagi sekarang banyak di rumah. Ya. Oh, di rumah aja. PSBB ya sekarang. Iya. Kita lebih banyak tinggal di rumah. Mengikuti anjuran pemerintah. Iya, betul. Kita harus mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah. Sesuai dengan Ya, anjuran sesuai pemerintah. dengan aturan. Ya, sehingga wabah yang sekarang kita rasa ya, bulan Ramadan ini memang sangat spesial kan? Iya, spesial banget Bu. Kita puasa dalam kondisi yang sedang pandemi COVID-19 ya. Jadi ya harus lebih banyak di rumah untuk beribadah. Tapi tetap tidak menghilangkan esensi beribadah Bu ya. Iya, tetap. Karena kan esensinya bulan Ramadan itu justru meningkatkan kualitas ibadah kita. Iya. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi bukan cuma hablum minallah kita yang dituntut di bulan Ramadan ini ditingkatkan. Apalagi kan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, Iya, ya kan? benar. Jadi berlomba-lomba kita untuk beribadah. Juga ibadah kita kepada sesama. Karena puasa ini adalah bulan semangatnya adalah semangat solidaritas, ya kan? Gitu. Iya. Tengah pandemi Bu ya, solidaritas malah harus betul. dikencangkan. Justru ini dibutuhkan. Meskipun di rumah kita beribadah, tetapi juga kita tidak lupa untuk peduli kepada sesama. Yang saat ini pasti dampaknya terasa sekali oleh masyarakat. Terasa banget Ibu, Iya, benar. betul. Baik sosial, ekonomi, semua terasa di seluruh lapisan masyarakat. Apalagi di Kota Tangerang Selatan, ya kan? Banyak yang di PHK, Iya, ya. banyak PHK. Yang nggak bisa bekerja, nggak bisa sekolah. Ya. Memang semua serba terbatas. Dampaknya memang ke semua Bu ya, ke semua Iya, lapisan betul. ya. Nggak hanya kelompok tertentu tapi hampir semua. Tapi mudah-mudahan ini bisa segera berlalu. Amin, semoga Kita bisa. harapkan masyarakat juga disiplin mengikuti aturan dari pemerintah untuk mengikuti protokol COVID itu, ya. Menjaga jaga jarak, ya. Jaga jarak. Kemudian juga ya tetap di rumah, ya, menghindari kerumunan supaya itu juga memutus rantai penularan COVID-19. Di samping juga, ini yang penting nih. Apa itu? Alhamdulillah dengan adanya corona kan juga ada hikmahnya. Iya. Kita menjadi lebih menjaga kebersihan. Ya. Jadi rajin mandi Bu ya. Rajin mandi, cuci tangan, ya kan? Sebentar-bentar hand sanitizer. Oh, betul, sebentar-bentar. Pakai sabun. Nah, padahal memang itu dianjurkan ya Iya. oleh agama untuk selalu menjaga kebersihan. Sebab kebersihan Iya, sebagian dari sebagian dari iman. Nah, Ada dalam Ramadan yang penuh keberkahan ini Bu ya ya. penuh keberkahan dan situasi COVID, nah kita dipaksa ya. Jadi kita lebih memproteksi diri sekarang kan? Bener Bu. Lebih memproteksi diri, menjaga kesehatan kita. Terutama bukan hanya kebersihan, mandi, cuci tangan, juga pakai masker. Oh iya. Nah, Ibu pakai masker ya? pakai masker Iya, itu juga. bener. Saya pakai masker juga. Iya betul. Kita jaga jarak juga ini ada 1 meter Bu ya. Betul. Nah ini kan termasuk protokol COVID ya, jaga jarak. Iya. Salaman juga gini aja Bu ya. Salam corona. Padahal dalam Islam dia diajarkan seperti itu sebetulnya ya. Jadi Islam itu lengkap sekali. Iya. Jadi makna puasa ini kalau kita kaitkan sama pandemi corona ya, kita diharuskan memakai masker itu juga menuntut kita untuk
memaknai agar puasa ini kita lebih banyak menahan diri, ya bersabar, kan tinggal di rumah jadi harus sabar ya. Mengambil hikmahnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita stay di rumah, kita lebih dekat dengan keluarga. Iya benar Bu. Menjaga keluarga, ya kan? Beribadah bersama keluarga, membangun komunikasi dalam keluarga itu menjadi lebih intensif ya. Lebih hangat lagi ya, Bu, lebih ya. hangat sehingga itu bisa menjalin kebahagiaan ya. Lebih harmonis keluarga. Ya, menjalin kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Iya benar. Di samping juga kalau kita bicara puasa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga dituntut untuk lebih tidak hanya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, tapi juga kepedulian kepada sesama, ya kan? Kan katanya dalam Quran begitu. Iya benar Bu. Ya, bahwa itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, harus saling tolong menolong dalam ketakwaan, termasuk peduli kepada tetangga, kepada sesama. Pada yang membutuhkan. Yang membutuhkan, kan sekarang banyak yang di PHK, tidak bisa bekerja, tentu dampak itu terasa sekali oleh masyarakat. Kita perlu menjalin solidaritas, bukan hanya pembatasan berskala besar, tapi solidaritas berskala besar. Itu kuncinya Bu ya, iya, solidaritas. Iya betul. Jadi kita lebih peduli dan kita saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Gimana itu menjaga kesehatan misalnya? Tadi menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang instan terus. Padahal Indonesia ini kan kaya dengan makanan-makanan lokal. Kayak apa tuh? Iya, bagaimana kita menumbuhkan makanan-makanan lokal, tanaman-tanaman lokal. Kami sering kali mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan, terutama pada tanaman rakyat. Nah, apa tuh Bu? Pandemi COVID Corona ini kan persoalannya pada imunitas. Padahal di Tangsel ini ada tanaman yang manfaatnya itu juga untuk meningkatkan imun kita, seperti kelor misalnya. Kelor, apaan tuh Bu kelor? Itu tanaman rakyat sebetulnya, yang tumbuhnya sebetulnya mudah sekali. Itu dia bisa hidup di mana aja? Maksud tanahnya saja. Tanah mana aja bisa? Mana saja. Oh, gitu. Mudah sekali tumbuh, kemudian manfaatnya juga banyak. Apa aja tuh Bu manfaatnya? Kelor itu kan salah satu tanaman yang direkomendasi oleh para ahli. Ini ada hasil penelitian dari mana itu IPB dan beberapa universitas yang menyampaikan bahwa kelor itu termasuk salah satu tanaman yang direkomendasi selain jambu biji dan jeruk. Oh. Ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan kita menjaga imun kita. Dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman lokal, kan mudah didapat ya, dan itu juga menghidupkan ya ekonomi masyarakat lokal yang memang menjual daun kelor itu. Daun kelor itu bisa dibuat makanan, bisa dibuat teh. Oh, dibuat teh. Saya itu minum teh kalau habis buka nih, langsung minum teh kelor. Lu baru denger saya Bu. Iya, itu enak sekali rasanya. Itu untuk meningkatkan imun kita karena dia mengandung vitamin. Rasanya pahit apa gimana Bu? Rasanya itu manis. Ya enak ya. Bahkan bijinya itu juga untuk obat. Biji kelor itu kalau orang Betawi nyebutnya apa? Kelentang ya. Oh, kelentang. Biji kelor itu. Nah, makanya kita mendorong di Kota Tangerang Selatan ini masyarakat untuk gerakan tanam dan makan kelor. Sebagai gerakan rakyat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Berarti Bu kalau kemana-mana itu tuh Bu? Iya, saya menyuarakan untuk daun kelor. Ya, mengkonsumsi kelor dan menanam kelor itu. Mudah, nanamnya mudah Bu? Mudah sekali ya, tidak menunggu musim ya itu bisa ditanam di mana saja. Jadi nggak hanya bisa buat teh, buat sayuran juga bisa Bu? Bisa untuk sayur, bahkan sudah dikembangkan untuk panganan ya. Camilan. Oh, camilan. Betul. Jadi nggak cuma gorengan aja. Bukan hanya kacang sangrai, biji kelor sangrai ada juga. Boleh juga tuh. Iya, jadi kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk mengingatkan agar yuk kita hidupkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, dan juga membangun solidaritas kita.
kepada sesama. Tidak hanya hablum minallah yang kita tingkatkan ya dalam konteks untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah, tapi juga solidaritas kita kepada sesama. Hablum minallah. Jadi yang punya rezeki lebih dibagilah kepada yang. Ya, kita berharap di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah, ya, berkumpul bersama keluarga, membangun kekuatan ya di dalam keluarga, nah, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, juga lebih peduli. Ibu kalau bulan puasa ini pas hidangan pembuka itu lebih suka makanan yang kayak gimana, Bu? Yang manis atau kayak gimana? Apa gurih? Apa saja kalau saya. Yang penting ya, kita utamakan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat. Oh, yang sehat ya. Iya. Kelor, terutama kelor. Iya, terutama kelor karena dia juga mengandung protein, ada proteinnya, ada vitaminnya, lengkap. Ibu pas dalam tanda kutip mempromosikan daun kelor itu masyarakat gimana, Bu? Tanggapannya gitu? Ya mereka baru menyadari bahwa betapa kayanya kita ini. Oh gitu, Bu. Bahwa sebetulnya yang di sekitar kita, ketika kita menjaga lingkungan kita, karena kan di dalam Islam kan bukan hanya nilai-nilai kesalehan individu yang harus kita perkuat, ya. Kita harus latih, ya. Kita meningkatkan spiritualitas dalam kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial, kesalehan lingkungan. Bagaimana kita menjaga alam ini, yang sebetulnya itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya tadi itu sebetulnya kalau kita menjaga alam, lingkungan kita, nah, ini memberi manfaat yang besar kepada kita. Dari hal paling kecil itu, Bu, sebenarnya. Iya, itu kelor itu bukan hanya untuk penghijauan, tapi juga untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Penting nih di saat pandemi begini, Bu, ya. Pandemi begini kan nggak ada obatnya kecuali meningkatkan imun. Iya, ya. Benar, Bu, imun. Sampai saat ini belum ada. Jadi yang harus kita lakukan adalah jaga kesehatan kita tadi. Ibu udah lama, Bu, mempromosikan daun kelor itu? Iya, sudah sejak saya mulai mensosialisasikan program-program di Kota Tangerang Selatan. Saya melihat bahwa ini kekayaan Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, saya mengajak semua masyarakat Kota Tangerang Selatan di tengah ujian ini. Karena kan orang beriman semua diuji, termasuk kita. Nah, dalam bulan Ramadan Allah memberikan ujian, ya kita diminta untuk bersabar menghadapi ujian ini dengan tetap tinggal di rumah, disiplin untuk tinggal di rumah, agar kita tidak memberikan kesengsaraan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Dan ini bisa memutus mata rantai pandemik COVID-19 yang cepat berlalu. Sehingga kita semua bisa bekerja lagi, hidup normal, bisa belajar lagi, normal seperti aktivitas biasa. Iya, jadi ya, kita berharap ini semua bersabar, ya. Ini emang ujian, Bu, ya. Iya, karena dengan ujian itu, nah itu juga Allah memberikan ujian bukan hanya kepada kita, kepada orang-orang sebelum kita, ya. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa kasih sayang Allah. Dengan begitu Allah jadi benar-benar tahu mana yang benar-benar tulus, ya, iman kepada Allah dan yang tentu berdosa. Itu dalam Quran, ya, bukan kata saya, ya. Bukan ada yang bilang sabar itu ada batasnya, Bu. Benar nggak? Menurut Ibu gimana nih? Nah, ya, sabar itu kan ikhlas menerima segala sesuatu. Nggak ada batasnya kalau kita menerima itu sebagai bagian ikhlas, Bu, ya? Untuk meningkatkan kelas kita, ya. Iya, benar, Bu, ya. Nah, sehingga mengarah pada nilai ketakwaan. Kualitas hidup kita jadi kan, lebih baik, Bu. Betul. Yang namanya takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, dan menjauhi larangan. Tentu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berjalan untuk menjalankan perintah dan menjauhi maksiat itu termasuk juga petunjuk dari Allah, ya. Jadi kita selalu bermohon di tengah-tengah Ramadan ini agar kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik, ya, lancar, dan bisa melewati ujian ini dengan segera. Walaupun mungkin
dikatakan berat ya. Memang kondisinya seperti ini Bu ya. Ada pandemi sekarang berbeda lah. Itu naluri ya bahwa ini pasti sangat berat ya karena semua serba dibatasi. Tetapi itu justru hikmahnya terjadi kita lebih yang mempercepat segala sesuatunya. Ibarat kalau orang dikejar itu larinya cepat. Gimana tuh Bu? Ya, lebih cepat yang kalau dulu itu kan pemerintah menggaungkan bagaimana kita bisa bekerja dari rumah. Sekarang justru diakselerasi dengan adanya COVID. Iya, mau tidak mau ya. Menggunakan daring, akhirnya dipercepat dengan adanya COVID. Benar. Nah, kemudian dibatalkan UN ya. Iya, dipercepat gara-gara COVID. Jadi udah terbiasa Bu ya. Sehingga ini hikmahnya banyak ya. Kita lebih dekat dengan keluarga juga. Yang tadinya sibuk kerjaan masing-masing. Iya, betul. Orang tua yang tadinya pernah jemaah jadi jamaah gitu. Mau nggak mau kan belajar baca ayat-ayat walaupun dikit-dikit lah. Qul huwallahu minimal kan dibuka-buka lagi. Itu hikmah juga Bu ya. Kita jadi lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bu ini Bu kasih tips dong Bu buat yang nonton ini Bu. Tips sehat lah Ibu. Bu Ajijah gitu di tengah pandemi Bu, solusinya seperti apa, bagaimana gitu Bu. Saya berharap di Ramadan tahun ini seluruh para Respublika Channel penonton Respublika Channel yang menonton acara ini disiplin mengikuti aturan pemerintah ya di tengah bulan suci ini ya dengan kondisi yang memang kita menghadapi pandemi corona, kita lebih disiplin untuk tinggal di rumah dan beribadah di rumah. Dan kita membangun komunikasi dan kualitas keluarga kita menjadi lebih kuat lagi, ya, lebih harmonis lagi dengan lebih banyak tinggal di rumah. Dan saya juga berharap di bulan suci Ramadan ini seluruh channel Respublika Channel ini menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan dan minuman yang sehat, dan tentu juga menggunakan produk-produk lokal. Seperti yang saya sebut tadi, mengkonsumsi tanaman-tanaman lokal, makanan-makanan lokal yang itu juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Berarti ada peluang ekonomi di sini di tengah pandemi ini. Saya mau nyoba nih ntar Bu. Iya. Daun kelor, terutama kelor ya. Jadi kami ada program juga namanya sejuta kelor. Gerakan menanam dan makan kelor. Yang nonton ikutin tuh sejuta kelor. Jadi seluruh Republika Channel ini jangan lupa ya mengkonsumsi kelor ya atau tanaman-tanaman lokal, makanan-makanan lokal yang ada. Seperti banyak yang bilang cintailah produk dalam negeri. Nah, Ibu ketemu dan juga memperhatikan ya protokol corona. Ya, menjaga jarak ya. Kemudian juga menjaga kebersihan dengan cuci tangan, ya, mandi setelah bepergian ya. Kemudian juga menggunakan masker. Jangan lupa masker ini juga bukan hanya menutup wajah kita agar kita bisa saling melindungi satu dengan yang lain, ya. Tapi juga ini juga mengingatkan kita di bulan Ramadan untuk menjaga lisan kita, untuk berkata yang baik dan menggunakan lisan kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Ya. Oke, itu tadi. Ya, jangan lupa. Terakhir gimana Bu? Jangan lupa juga saling peduli. Solidaritas sosial dengan tetangga, karena katanya tidak masuk surga seseorang kalau dia belum beriman, dan dia belum beriman kalau masih ada tetangganya yang kelaparan. Tuh dengar. Dia harus saling peduli. Kesempatan kita berlomba-lomba ya berbuat kebaikan. Watawasau bil haq watawasau bil. Saya kira semua juga ingin menanam kebaikan di bulan suci yang pahalanya berlipat ganda. Apalagi di tengah pandemi kayak gini Bu, pahalanya banyak banget.
Oke, pemirsa Respublika Channel, itu tadi Bu Siti Nurhadijah banyak memberikan tips-tips di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.